Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 6 Januari pukul 17:23. Gue mau ngobrol santai aja guys. Jadi jumlah investor di pasar modal itu sampai dengan November 2024 itu terus meningkat. Ini jadi data gue ambil dari www.kesei.co.id. Ini per November, jadi datanya update per akhir November. Akhir Desember belum ada. Dan Kesei ini biasanya memang mengupdate statistik pasar modal Indonesia. Ya. Nah, ini lu lihat ya di sini guys ya. Pertumbuhan investor. Jadi pertumbuhan investor itu naiknya belakangan ini cukup signifikan, lebih dari paling tidak ya lebih dari 10% lah, terutama dari tahun 2023 ke 2024. 2023 lalu jumlah investor pasar modal itu 12 juta, yang terdiri dari 11 juta reksadana, 5 juta saham dan surat berharga lainnya, sama SBN yang 1 juta. Di tahun 2024 naik nih jadi 14 juta, berarti kan naiknya lebih dari 10%. Investor pasar modal. Nah, investor sahamnya yang tadinya 5,2 juta naik jadi 6,2 juta. Berarti naiknya 20%. Hampir 20%. Nah, sekarang kita lihat guys. Jadi ada pertanyaan, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh temen gua, orang yang gua kenal lah. Investasi saham itu untuk orang-orang kaya ya. Jadi memang kebanyakan yang berkembang di masyarakat, investasi saham atau beli saham itu untuk orang-orang yang berduit gitu loh. Nah, sekarang kita mau cek benar atau tidak, dan kita melihatnya berdasarkan data ya guys ya. Nah, ini tadi kita udah ngomongin pasar modal. Di sini lu bisa lihat ya. Jadi buat pengetahuan lu aja ya, di statistik pasar modal Indonesia. Di situ ada investor. Jadi KSEI ini selalu mengupdate ya jumlah investor asing lokal berapa, kemudian demografinya. Nah, demografi ini lu bisa bercermin kepada diri lu sendiri. Lu termasuk laki-laki atau perempuan? Yang banyak memang laki-laki. Asetnya bisa sampai 1.000 triliun. Ya. Kemudian pendidikannya lu mana? Kalau kalau gua pribadi S1 memang. Tapi pasti yang lu yang nonton video ini ada yang S2 atau ada yang S3 atau ada yang D3 dan sebagainya. Nah, kalau dari pendidikan, total aset yang dimiliki ini memang yang paling besar adalah yang S1. Tapi bukan berarti aset gua gede guys ya. Aset gua mah masih receh guys. Mungkin dibanding dengan lu yang nonton video ini gedean aset lu. Cuman kalau dipukul rata ya, ya ini paling gede itu yang S1. S2 ke atas 138 sampai SMA di bawah ada 150-an triliun. Ini SMA ke bawah nih. Nah, kemudian pengusaha itu menyumbang yang cukup besar, bisa mencapai 500 triliun. Pegawai negeri, swasta dan guru 400 triliun. Gak heran sih ya. Rumah tangga 72 triliun. Jadi ada beberapa subscriber belanja saham itu ibu rumah tangga guys. Gua cukup salut loh guys. Yang ibu rumah tangga dia berusaha belajar dan melek dengan pasar modal, khususnya saham. Itu lumayan. Jadi ya dia tetap mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hiburan, untuk liburan, tapi dia juga nggak lupa berinvestasi. Itu gue salut dengan ibu-ibu yang kayak begitu. Kemudian secara usia, wah ini guys, nah ini dari usia yang old money itu gede. Nah, ini menjawab guys, kalau berdasarkan data ya guys ya, berdasarkan data. Ya, di sini nih di slide ini menjawab pertanyaan apakah saham itu untuk investasi orang kaya atau tidak. Di sini yang usia di bawah 30 tahun, ini berarti bukan gue nih guys, karena usia gue udah di atas 30 tahun. Itu ada sekitar 30-an triliun. Ya, ini usia di bawah 30 tahun atau sampai 30 tahun. Nah, ini paling banyak guys, ada 52%. Jadi banyak doang jumlahnya, cuman asetnya nggak sebanyak itu. Yang 31 sampai 40 ya,
Itu kedua terbanyak. Kedua terbanyak. Asetnya gede, beda jauh sama yang di bawah 30 tahun tadi. Bisa mencapai 200 triliunan. Ya, kemudian yang 41, 50, 51, 60. Nah, di sini membuktikan bahwa banyak loh orang-orang yang memang tua, memang mungkin ya kalau gue ngelihatnya dia pensiunan, kemudian dia sudah termasuk ada saudara gue yang dia usia tua, ya udah dia nempatin uangnya di BCA, tahu ya, saham BCA. Akhirnya dia dapat dividen terus, setiap tahun dapat dividen, dan kalau dibagi ke dalam per bulan itu bisa buat biaya hidup dia. Itu guys, dia dapat dividen. Nah, kenapa banyak nih? Ya, gini guys, nggak semua orang pensiunan, orang-orang yang sudah tidak bekerja, itu bisa mengelola uangnya di menjadikan usaha. Paham guys ya? Menjadikan usaha, menjadikan bisnis. Karena biasanya dia dari umur kerja, usia produktif sampai di angka 55 tahun atau 60 tahun dia bekerja, nggak bisa usaha, nggak bisa bisnis, tapi mereka bijak dalam menggunakan dananya. Nah, ini ditempatkan di surat berharga, di saham, kemudian ditempatkan di reksadana dan sebagainya. Makanya di sini membuktikan datanya berbicara bahwa usia di atas 60 tahun itu asetnya besar. Dan ketimbang, ini jujur-jujuran aja ya, karena termasuk gua sebagai, dia bisa dikatakan pengusaha juga ya, pengusaha kecil-kecilan. Bagi sebagian orang yang memang sudah memasuki usia tua, itu kan maunya hidup tenang. Nah, meletakkan uang di investasi seperti saham, reksadana, surat berharga negara itu nggak banyak pikiran guys. Tapi kalau misalkan membangun bisnis, belum nanti ditipu orang, belum nanti ada piutang tidak tertagih, belum nanti ada orang yang ganggu dan sebagainya. Nah itu kalau gue sih melihatnya ya, banyak orang ini nih berdasarkan data Kesei ya seperti itu. Tidak semua orang bisa dan membuka bisnis di Indonesia, akhirnya ya lebih menempatkan uangnya di sini. Kayak gitu. Dan memang serius guys, coba lu buka bisnis di Indonesia, nggak gampang. Karena ada banyak tantangan gitu ya. Dan kalau lu lihat di lapangan, ada aja yang buka, nanti beberapa bulan kemudian tutup. Faktornya banyak. Belum kalau ada yang ganggu. Kayak gitu guys. Nah ini nih guys, nah ini nih. Apakah investasi untuk orang kaya saham? Sayangnya, data ini menunjukkan bahwa iya. Bukan berarti yang nggak kaya nggak bisa investasi saham ya. Tapi memang penghasilan di atas 500 juta, itu asetnya besar guys. Total asetnya bisa di angka 400-500 triliun. Sedangkan yang di bawah 10 juta, ya masih kecil, wajar lah. 10 juta sampai 100 juta itu ada di angka 170-165 triliun 200. Nah 100 juta sampai 500 juta penghasilan itu di angka 300 triliun. Nah lu bercermin silahkan, lu berada di posisi yang mana nih? Di bawah 10 juta kah? 10 sampai 100, 100 sampai 500. Tapi berdasarkan data ini memang menunjukkan bahwa kalau misalkan investasi saham mayoritas untuk kebanyakan memang untuk orang-orang kaya atau paling tidak yang berduit lah. Yang nggak punya duit atau yang untuk kebutuhan sehari-hari aja itu sulit, itu memang banyak yang tidak. Dan kalau misalkan memang lu masih belum settle ya, gue sarankan ya jangan investasi saham dulu, perbaiki dahulu itu keuangan, karena sulit kalau misalkan investasi saham sedangkan kebutuhan sehari-hari belum settle. Dan data ini menunjukkan bahwa investasi saham memang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang kaya, sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.